Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya wa rasulah ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi sebelumnya Ustaz bertanya, apakah suara Ustaz terdengar dengan jelas? Jelas, Ustaz. Ya, baik. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di pagi ini Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, keberkahan, keimanan, keislaman dan ketaatan, juga kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mengumpulkan amal dan bekal terbaik kita dalam rangka mempersiapkan diri untuk kehidupan kita setelah kematian nanti. Semoga dengan apa yang hari kita lakukan membawa keberkahan sekaligus mendatangkan ridho dan barokah dari Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para santri yang mulia, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan dengan bersalawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, alhamdulillah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan kita udah sampai kepada apa? Ada yang masih ingat pertemuan kita kemarin? Kaum Bani Israel. Tentang Bani Israel. Ini apa sudah pada ini mulai bekerja? Kok hampir semua di mute ini? Ya, sudah mulai aktivitas. Kipasnya nyala kenceng Ustaz, nanti huruf-huruf. Oh ya, baik ya. Baik ya. Baik, sekali lagi Ustaz bertanya, kita kemarin sudah sampai mana? Ketika Allah berfirman kepada Musa. Oke, baik. Ketika Allah berfirman kepada Musa. Iya. Oke, baik ya. Baik, jadi kita sudah sampai di situ ya. Sudah sampai ketika Musa mengatakan Robbi ini, ada yang bisa melanjutin? Gimana? Ketika Musa mengatakan, ya Allah, tampakkanlah dirimu.
Ya, kayak gitu ya. Gitu ya. Ya Allah, tampakkanlah dirimu kepadaku, gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, hari ini kita masih membahas tentang Bani Israel ya. Masih membahas tentang apa? Bani Israel. Nah, sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa Bani Israel ini gitu ya. Ini merupakan anak keturunannya siapa? Iya, kok. Yakub, betul sekali, Yakub. Nah, Yakub itu punya nama kecil namanya Israel. Gitu ya. Nah, Yakub punya nama kecil namanya Israel. Nah, jadi kan Nabi Ibrahim itu punya dua anak, yaitu Ismail dan Ishak. Ishak punya dua anak, Yakub dan Ish. Nah, untuk yang Yakub, nah itu Yakub yang kemudian digelari dengan Israel, gitu ya. Di mana Yakub ini memiliki berapa? Memiliki 12 anak. Yakub memiliki 12 anak, gitu ya. Nah, dari 12 anak ini kemudian ada yang kemudian yang jadi nabi ya. Di antaranya ada anak namanya Imron. Ini saudaranya. Jadi Yusuf itu punya punya saudara 11. Kalau saudara seibunya ada satu, yaitu Bunyamin, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari 11 saudara Yusuf itu salah satunya adalah Imron. Imron punya anak keturunan jadi nabi. Ya, nah, namanya siapa? Musa dan Harun. siapa? Ah ya, betul sekali. Musa dan Harun, gitu ya. Musa dan Harun. Kemudian nanti Harun punya anak keturunan lagi yang jadi nabi, yaitu Ilyas dan Ilyasa. Gitu. Sedang saudaranya Yusuf namanya Bunyamin, punya punya anak keturunan yang jadi nabi, yaitu siapa kalau Bunyamin? Yunus. Nah, kemudian ada satu lagi anaknya yang namanya Yahuza atau Yahuda, yang kemudian ini menjadi apa? Menjadi Yahudi. Gitu ya. Siapa mereka? Mereka kaum Yahudi akhirnya. Nah, dari keturunan ini punya anak namanya yang jadi nabi dan rasul namanya Daud dan Sulaiman. Daud dan Sulaiman. Nah, Daud dan Sulaiman ini gitu ya. Daud dan Sulaiman ini atau Sulaiman ini punya apa? Punya anak keturunan jadi nabi namanya Zakaria. Zakaria punya saudara perempuan namanya Hana. Hana menikah dengan Imron, punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Dengan Zakaria sendiri punya anak namanya Yahya, jadi nabi. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian anak keduanya siapa? Yakub tadi siapa namanya? Mohon maaf, anak keduanya Ibrahim siapa tadi? Ishak punya anak pertama Yakub, yang kedua tadi siapa? Ish ini anak keturunannya ada yang jadi nabi, yaitu yang pertama Ayub. Nah, ini di negeri Romawi ya. Kemudian
Ayub punya anak keturunan jadi nabi namanya Zulkifli. Begitu ya. Nah, Ibrahim nanti punya garis saudara yang akhirnya nanti ada yang jadi nabi di Madian namanya Shu'aib gitu ya. Nah, Ibrahim punya keponakan namanya Lut gitu ya. Namanya Lut. Nah, Lut. Jadi memang ternyata Ibrahim itu benar-benar menjadi abul anbiya, sekaligus kalau sudah sampai kepada Yakub, setelah itu para nabi dan rasul ya, para nabi dan rasul ini banyak dari golongan Bani Israel. Ya, golongannya apa? Bani Israel itu berarti anak keturunannya Yakub. Nah, jadi gitu ya, sudah ya. Nah, kita itu hari ini babnya tentang golongan atau kaum yang tidak mendapatkan keridhaan Allah. Itu ya, Ustadz ulangi kalau di pembahasan pertama mereka golongan yang tidak mendapatkan keridhaan Allah itu yang pertama adalah iblis, laknatullah. Yang kedua Qabil, anaknya Adam alaihissalam, gitu ya. Anaknya Adam alaihissalam. Kemudian baru yang ketiga yang kita bahas adalah Bani Israel. Tapi ini belum selesai, ya, belum selesai. Nah, di antaranya mungkin kita akan bahas melanjutkan ini untuk menuntaskan pembahasan tentang Bani Israel. Sebenarnya sih 2 kali pertemuan tentang Bani Israel belum bisa selesai ya. Tapi kita singkat saja ya hari ini. Mudah-mudahan selesai membahas tentang Bani Israel. Jadi Bani Israel itu dulu adalah kaum yang disayang sama Allah. Kaum yang Sayang oleh disayang Allah. sama Allah. Jadi kaum yang diberkahi oleh Allah. Di antara karena apa? Kenapa ini diberkahi oleh Allah? Karena ini adalah kaum yang di antara para nabi dan rasul berada dari golongan mereka. Pertama itu. Yang kedua mereka itu termasuk kaum yang diangkat derajat yang tinggi oleh Allah. Tetapi kemudian pada akhirnya mereka adalah kaum yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Nah, itu yang mungkin kita bahas. Kenapa kemudian mereka menjadi apa? Kaum yang dilaknat oleh Allah. Kita mulai membahas ini dari Al-Quran ya. Pertama adalah mungkin ini ya. Ini surat Toha ya. Mungkin ini sebagian sudah Ustadz bahas ya. Surat Toha ayat 80 ya. Ketika Allah Ta'ala berfirman kepada kita, dalam Quran, ya Bani Israel qad anjainakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turi al-aymana wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Surat apa tadi? Toha, surat ke-20 ayat 80. Hai Bani Israel, sungguhnya kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu. Dan kami telah mengadakan perjanjian kamu sekalian untuk munajat di sebelah kanan gunung. Yang kemarin sudah kita bahas gunung apa itu. Dan kami telah menurunkan kepada kamu sekalian manna wassalwa. Nah, kita akan bahas itu hari ini ya. Nah, mungkin kita awali dari Allah telah menyelamatkan kamu gitu ya. Allah telah menyelamatkan kamu sekalian dari musuh. Kira-kira ini hubungannya dengan apa? Kita berarti kalau sudah mana wasalwa tadi ada itu, kemudian menyelamatkan dari musuh, berarti kita bicara Bani Israelnya siapa? Bani Israel yang waktu itu nabinya siapa? Musa. Apalagi di sebelah kanan
gunung Sinai. Berarti bicara Nabi Musa. Kaum yang diselamatkan itu siapa? Kaum Bani Israel. Diselamatkan dari siapa? Fir'aun. Dari Fir'aun. Fir'aun. Dari Fir'aun. Ya. Dari siapa? Fir'aun. Raja Fir'aun. Gitu ya. Jadi kita semua tahu bahwa nah apa namanya? Bahwa di Mesir ya, waktu itu penguasa namanya Fir'aun, bapak angkatnya siapa? Musa. Bapak angkatnya Musa ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika di Mesir, mereka itu bukan Bani Israel itu bukan suku yang disegani, tapi menjadi suku kelas bawah. Ya. Menjadi suku kelas bawah. Sehingga Bani Israel itu menjadi budak di sana, diperbudak. Sedangkan suku yang diunggulkan di sana ya sukunya atau kabilahnya Fir'aun, namanya Kipti. Namanya apa? Kipti. Negeri Kiptiah. Nah itulah kemudian terjadi perbudakan, kezaliman gitu ya yang dialami oleh Bani Israel. Kemudian Allah mengangkat Musa menjadi nabi untuk menyelamatkan Bani Israel itu. Maka terjadilah apa? Terjadilah peristiwa ketika Musa alaihissalam dibantu oleh Harun alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah mendatangi Fir'aun untuk mendakwai mereka, sampai kemudian ada mukjizat tongkat menjadi ular ya. Kemudian sebagian para tukang sihir dan kaumnya Fir'aun mengimani Musa, dan kemudian mereka akhirnya melarikan diri dari Mesir. Kemudian melewati apa? Laut Merah. Karena Allah selamatkan sehingga mereka selamat sampai bisa menyeberangi Laut Merah. Sedangkan Fir'aun dan tentaranya semua Allah binasakan, tenggelam di Laut Merah itu. Nah dari sini apa yang terjadi setelah itu? Mereka kemudian akan melakukan perjalanan ya dari Mesir menuju ke Palestina. Ya, negeri yang dijanjikan. Atau namanya Baldatan Ba'idan, atau apa namanya? Baldah Al-Mi'ad, ya, negeri yang dijanjikan, yang sangat jauh. Atau kalau menggunakan bahasa surah Al-Maidah 21 adalah Al-Ardhul Muqaddasah. Ya, negeri atau Baitul Maqdis. Ya, Ardhul Muqaddasah. Baitul Maqdis, maka di sana dikenalnya adalah Al-Quds gitu ya. Gitu ya. Negeri yang suci begitu ya, Al-Quds atau Maqdisiyah begitu ya, Muqaddasah. Nah, itu sama itu. Nah, itu ya. Nah, tetapi ada yang terjadi setelah mereka melakukan perjalanan dari mana tadi? Setelah melewati Laut Merah, dari Mesir kemudian menuju ke Baitul Maqdis. Apa yang terjadi di situ? Nah, mereka melewati gurun yang sangat panas. Melewati apa? Gurun sangat panas. Yang sangat panas. Gitu. Kalau melewati gurun yang sangat panas, apa yang terjadi? Kehausan. Ya, kehausan, kelaparan, dan kelelahan. Maka kemudian Allah memberikan apa? Memberikan kenikmatan kepada mereka. Berupa apa tadi? Kalau dalam surat Toha yang ini apa yang kedua? Allah memberikan wa nazzalna 'alaikumul manna Wassalwa.
Begitu. Mana wasalwa. Jadi gitu. Nah itu apa sih mana? Apa itu salwa akan kita bahas. Sehingga kita nanti bisa belajar. Kok begitu ya? Sudah dikaji mana dan salwa, tapi kok malah minta yang lebih rendah dari mana wasalwa orang Bani Israel. Kemudian mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah. Itulah yang menyebabkan mereka kemudian dilaknat oleh Allah. Tentang mana wasalwa tadi sudah dibahas Allah cantumkan dalam surat Toha surat 20 ayat 80. Nah, kita akan buka ayat yang lain yaitu surat Al-Baqarah 57. Surat Al-Baqarah ayat 57. Silakan dibaca ya. Surat Al-Baqarah ayat 57. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama, itu awalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Artinya, dan kami menaungimu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Allahumma arhamna. Al-Quran. Ya. Baik. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita ada 3 kata kunci. Pertama, ghamama. Yang kedua, manna. Yang ketiga, Salwa. wah, ada ayat 3. Jadi Allah ketika di perjalanan itu ya, mereka itu kepanasan, kehausan, kelaparan gitu ya. Kelelahan gitu ya. Maka Allah akan berikan anugerah kepada mereka. Pertama, ghamama. Pertama apa? Ghamama. Itu ghamama gitu ya. Jadi ghamama itu adalah awan ya. Awan yang bergulung-gulung yang itu menjadikan mereka tidak Panasan. merasakan kepanasan. Jadi Allah memayungi mereka dengan ghamama. Ya. Allah memayungi mereka dengan awan. Awan yang sangat tebal sehingga menaungi mereka, melindungi mereka dari Matahari. itu. Walaupun sebelum itu kan sebenarnya Allah mengingatkan di ayat tadi surat Toha 80 itu ya. Dan ingatlah di antara kenikmatan Allah yang diberikan kepada Bani Israel ketika Allah menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Yaitu siapa? Tentara. Kemudian menghindarkan mereka dari kesusahan dan kesulitan. Di antaranya apa tadi? Allah memberikan ghamama. Allah sepanjang perjalanan berikan apa? Ghamama. Ya. Ghamama tadi apa? Awan yang bergulung-gulung yang itu menaungi mereka. Menaungi mereka. Ya. Menaungi mereka, begitu ya.
Dari situ, dari apa namanya, dari situ maka mereka bisa melanjutkan pertanyaan. Yang kedua, Allah memberikan kepada mereka apa setelah itu? Mana Mana. wassalwa. Mana wa Wassalwa. salwa, gitu ya. Mana wasalwa, gitu ya. Apa itu mana? Apa itu salwa? Gitu ya. Gitu ya. Jadi mana wasalwa itu sebenarnya makanan dan minuman yang berasal dari Betul. surga, gitu ya. Jadi ketika mereka itu kelaparan, kehausan, maka Allah menurunkan kepada mereka berupa makanan, gitu ya, dan berupa minuman, yaitu manna wassalwa. Manna itu semacam makanan yang manis, ya, itu semanis madu yang dari langit. Jadi mereka itu kalau bangun di pagi hari, maka mereka itu mendapati mana sudah berada di tengah-tengah mereka. Lalu mereka mengambil sesuai dengan kebutuhan mereka pada hari itu sampai keesokan harinya. Jadi mana ini bisa bisa memenuhi kebutuhan mereka di hari itu dan tidak bisa ditimbun, karena kalau ditimbun nanti besok gitu sudah apa? Sudah membusuk. Jadi kalau ada di antara orang Bani Israel mengambil mana yang lebih banyak dari kebutuhan di hari itu, maka dia akan busuk, gitu ya. Maka di antara mereka dianjurkan suruh mengambil mana secukupnya. Cukupnya. Dan mana itu berwarna sangat putih dan sangat manis. Itu penjelasannya. Putih dan sangat manis. Kemudian jika siang hari atau sore hari tiba, maka datang di antara mereka, datang di atas mereka apa? Burung-burung salwa. Burung-burung salwa. Jadi salwa itu burung-burung. Di mana burung salwa itu seperti apa ya? Burungnya itu seperti burung merpati. Kalau enggak merpati berarti seperti apa ya? Burung yang ada telur kecil-kecilnya dijual apa namanya? Burung puyuh. Puyuh, telur Iya, puyuh. seperti itu. Jadi mereka mudah sekali mendapatkannya. Kemudian apa? Setelah mudah sekali mendapatkannya, kemudian mereka bisa masaknya di sore itu. Itulah di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kaum Bani Israel. Bani Israel. Nah, di samping itu Allah, gitu ya. Allah memberikan kenikmatan juga berupa apa? Berupa Allah memberikan mereka air, memberikan mereka air. Ya, air untuk kebutuhan minum mereka, kebutuhan mandi mereka. Kebetulan Bani Israel yang bersama Musa itu terdiri 12 suku. Terdiri berapa? 12 suku. Maka kemudian Allah mewahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya itu. Akhirnya dari tongkat ke batu. Maka dari batu itu keluar 12 mata air. Sehingga setiap suku mengetahui mata air mana yang dia harus mengambilnya. Gitu ya. Baru setelah itu mereka tetap dinaungi awan, kemudian diturunkan kepada mereka mana wassalwa. Tentang kenikmatan yang lebih lengkap ini terdapat dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 160. Ya. Ya. Al-A'raf surat ke-7 106 nanti dibaca.
Nah, setelah Allah memberikan kenikmatan sedemikian banyak, bagaimana mereka? Ketika Allah memberikan kenikmatan yang tiada terkira kepada mereka, baik mulai dari mata air, kemudian ghamama, perlindungan mereka dari terik panas matahari dengan naungan awan, sampai kepada makanan yang sangat lezat yaitu manna, kemudian juga daging dari burung salwa. Ternyata apa? Satu, mereka tidak Mereka bersyukur. tidak pandai. Yang kedua mereka justru mengingkarinya. Bahkan kemudian mereka mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, aku bosan banget ini. Masa tiap hari makannya manna dan salwa begitu." Gitu. Padahal kedua jenis makanan dan minuman itu dari surga. Gitu. Mereka mengatakan, "Ya Musa, kami tidak lagi bisa tahan terhadap satu jenis makanan yang itu saja." Gitu ya. Maka mohonlah kepada Rabbmu agar mengeluarkan kami dari untuk kami tumbuh-tumbuhan bumi. Gitu ya. Jadi disinilah awal mulanya itu ya, tumbuhnya atau adanya tumbuh-tumbuhan yang dari bumi, baik berupa sayur-sayuran, kemudian dalam Quran itu disebutkan timun, biji-bijian, kacang adas, bawang gitu ya. Artinya Ini mereka kok ada yang berisik minta, banget ya. ya, bentar. Bentar ya. Sudah ya. Jadi mereka itu meminta ganti ya. Dia rela meminta ganti makanan surga dengan makanan bumi. Bumi. Karena surga diminta ganti dengan makanan bumi. Tentunya kalau makanan surga semua udah langsung siap. Kalau makanan bumi, Perlu proses untuk iya, dia harus menyiapkan lahannya, harus menanam benihnya, kemudian menyemainya, sampai kemudian baru ketika sudah sekian waktu dia bisa memanennya begitu. Jadi mereka itu rela gitu ya, rela diganti ya dari manna wasalwa dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah yang berada di sekitar mereka. Nah ini tentang hal ini Allah sudah menjelaskan surah Al-Baqarah 61 itu. Nah, kalau ini harus dibaca ya, Al-Baqarah ayat berapa? 61. 61 ya. Mau dibaca aja yang ini ya. Monggo Bu, yang mau baca silakan. Ini agak panjang ya, tapi dibaca saja monggo. Wa id kuntum ya Musa lan nashbiru ala ta'am, itu ya. Monggo diwas. Al-Baqarah 61. 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasriba ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat
alaihumuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Ya, Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebaik-baik ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik. Nah, ini sebenarnya ayat ini menunjukkan bahwa mereka tadi apa? Satu, karakter manusia yang adanya kurang terus. Nah, berarti kalau maksudnya kurang terus itu gimana? Sama, tidak bersyukur. Iya, tamak. Serakah. Ya, serakah, tidak bersyukur gitu ya. Gitu ya. Bayangin kalau kita berpikir jernih gitu ya, pasti kita menginginkan makanan itu dari langit gitu ya. Karena pasti makan itu lebih berkah, lebih enak, dan tentunya tidak menjadikan kita berlebihan. Karena kalau berlebihan justru ada hukum langitnya di situ. Ya tadi misalnya kalau mana gitu ya, mana itu mereka mengumpulkan untuk makanan waktu itu masih bisa dimakan. Tapi kalau dia berpikir untuk dimakan besok pagi, maka tidak bisa dimakan gitu ya. Tidak bisa dimakan. Nah, sebelum lebih jauh menjelaskan tentang bagaimana mereka itu mereka itu menginginkan yang lebih rendah gitu ya, makanan yang di bumi daripada makanan yang tinggi yaitu langit gitu ya. Maka ayo kita sedikit menambahkan penjelasan tentang manna wasalwa ini gitu ya. Kita buka kita buka kitab namanya Qasas Al-Anbiya ya. Ini ditulis seorang mufasir namanya Ibnu Katsir. Dalam Qasas Al-Anbiya itu Imam Ibnu Katsir menjelaskan ya, tentang ini. Jadi Ustaz ingin menegaskan makanan jenis apa atau yang mereka tolak ya, dan mereka menginginkan makanan yang lain gitu ya. Dan makan yang mereka tolak kan mereka bosan tadi namanya apa? Manna Wasalwa. Gitu ya. Maka Ibnu Katsir mengatakan Allah menurunkan makanan manna untuk mereka ketika mereka dihadang kesulitan yang hebat dalam perjalanan di tempat yang tidak menumbuhkan tumbuhan apapun. Jadi mereka di padang pasir, di padang Sahara, mereka tidak mendapati air, tidak mendapati tumbuhan gitu ya. Maka Allah memberikan kemudahan dan kenikmatan kepada mereka berupa Allah menurunkan manna. Kemudian Allah menurunkan untuk mereka manna dari langit. Setiap pagi mereka mendapati makanan itu di sekitar tempat tinggal mereka dengan mudah. Kemudian mereka mengambil kebutuhan masing-masing untuk hari itu. Nah, gitu ya. Jadi berarti dia mengambil untuk kebutuhan hari itu, gitu ya. Kemudian mereka juga mengawetkannya, nah, gitu ya.
Jadi mana itu ada yang sebagian diawetkan menjadi semacam roti untuk hari berikutnya, gitu ya. Mana itu apa toh? Oleh Ibnu Katsir dijelaskan, mana itu makanan yang lembut, putih dan manis. Bahkan tidak hanya itu, menurut Ibnu Katsir menjelang di sore hari, menjelang malam, muncul burung-burung salawah sangat banyak. Dan mereka bisa menangkapnya dengan mudah, lalu menyembelihnya dan masaknya sesuai dengan kebutuhan untuk dimakan malam itu. Kemudian untuk kebutuhan air tadi apa? Allah memenuhinya dengan merintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya pada sebuah batu, lalu memancarkan dari batu 12 mata air. Nah, masing-masing kelompok Bani Israel itu mendapatkan satu mata air. Dan mata air di situ tak pernah kering untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memenuhi kebutuhan hewan ternak mereka. Ditambah lagi ketika saat musim panas datang, mereka tak merasa kepanasan karena Allah apa? Kenapa? Karena Allah Al-Ghamam menaungi mereka dengan awan yang bergulung-gulung, awan tebal yang membentengi mereka dari terik matahari. Ya. Inilah yang sebenarnya merupakan anugerah istimewa yang Allah berikan kepada Bani Israel. Tapi mereka tidak menerima, tidak mensikapi itu dengan benar. Mereka tidak menerima dan manfaatkannya dengan baik. Mereka enggan bersyukur. Ya. Bahkan mereka akhirnya banyak yang mengeluh dan mengatakan seperti tadi dibaca, wa qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'am wahidin, gitu ya. Aku itu kalau satu macam doang itu bosan. Padahal nggak ngapa-ngapain dikasih dari langit gitu. Gitu yang ngomongnya, aku itu kalau satu makanan doang bosan gitu. Bosan gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Maka akhirnya banyak di antara kaum Bani Israel ini mengeluh dan merasa bosan dengan anugerah istimewa itu. Kemudian mereka minta kepada Musa agar mohon kepada Allah menurunkan makanan yang lain yang mereka sukai yang tumbuh dari Bumi. dari bumi. Itulah yang kemudian memunculkan tadi ya makanan-makanan yang tumbuh dari bumi. Tadi sudah disebutkan mulai dari sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Nah, itu yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah. Itu yang terjadi, gitu ya. Nah, terus bagaimana setelah itu, gitu ya, gitu ya. Sampai sebenarnya Nabi Musa sudah mengingatkan mereka dengan ucapan apa? Maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai ganti yang lebih baik? Kan, gitu kan. Setelah itu apa? Pergilah kalian ke suatu kota, pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta. Akhirnya apa? Musa menyuruh mereka untuk turun dari lembah itu menuju kota kemana saja. Maka pasti mereka akan mendapati sekian banyak makanan yang mereka inginkan, yang terdapat di ladang-ladang dan di pasar-pasar. Maka ketika Bani Israel ini turun ke kota, menjadi jelaslah bagi mereka bahwa sebenarnya mereka hanya mendahulukan pilihan mereka daripada pilihan Allah. Mereka Bani Israel itu lebih mementingkan hasrat mereka daripada apa yang telah Allah pilihkan untuk mereka. Akhirnya apa terjadi? Akhirnya mereka diliputi oleh kehinaan dan kefakiran jiwa. Akhirnya mereka memperoleh kemurkaan Allah karena telah berpaling dari agama Allah, bahkan kemudian mereka apa? Memusuhi gitu ya, dan tidak mau taat kepada nabi mereka. Mereka melampaui batas. Gitu ya. Mungkin kita masih ingat ya ketika mereka apa? Disuruh apa? Dalam surah Al-Maidah ayat 21 sampai 24 itu kita masih ingat ketika mereka diajak Musa pergi ke apa? Al-Bait Al-Miyat.
atau tempat atau balad al-mi'ad, negeri yang dijanjikan gitu, yaitu di Baitul Maqdis gitu ya. Kemudian mereka diajak berperang. Diajak berapa? Berperang. Kenapa? Karena apa? Di Baitul Maqdis saat itu dikuasai oleh musuh yang sangat kuat gitu ya. Gitu ya. Musuh yang sangat kuat ya. Maka di situ ketika misalnya nih, ini langsung saja ya, langsung kita jelaskan Bang ya. Ada 4 ayat ya. Al-Maidah ayat 21 sampai 24. Di situ Allah tegaskan ya, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasah allati kadaballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Musa berkata, masuklah ke tanah suci yaitu Baitul Maqdis atau Al-Quds atau Al-Aqsa atau Palestina ya. Atau waktu itu sebenarnya Baitul Maqdis yang disebut adalah sebuah daerah di negeri Syam. Karena waktu itu negeri di situ namanya negeri Syam. Negeri Syam itu terdiri dari Palestina, kemudian Afghanistan, Suriah, itu masuk negeri Syam. Nah, gitu ya. Maka ketika kemudian Allah merintahkan untuk pergi ke sana gitu ya, Nabi Musa sudah mengatakan gitu ya, wala tardu ala adbarikum, dan janganlah engkau berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nah, gitu. Fatang qalibu khosirin. Maka kamu akan menjadi orang-orang rugi. Kenapa mereka tidak diingatkan Musa jangan balik ke belakang? Karena qalu ya Musa, karena kemudian mereka berkata wahai Musa gitu. Jadi mereka orang-orang Malaysia tahu kalau di negeri Syam, di negeri itu sedang dikuasai oleh musuh. Maka mereka berkata qalu ya Musa, ya mereka berkata Musa, inna fiya qauman jabbarin. Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang yang sangat kuat dan kejam. Wa inna lan nadkhulaha, gitu ya. Kami tidak akan memasukinya sebelum apa? Hatta yakhruju minha, sebelum mereka keluar daripadanya. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Jika mereka keluar dari sana, kami pasti akan masuk gitu. Jadi memang satu, mereka itu serakah, tidak mau bersyukur. Yang kedua, karakter mereka itu apa? Pengen pemalas, tidak mau berusaha, tidak mau susah-susah gitu ya, pengennya hanya menikmati, tidak mau berjuang, tidak mau berjuang begitu. Itu karakter mereka gitu ya. Dia diajak berperang untuk mengalahkan musuh, mereka bilang nggak mau. Apalagi di ayat berikutnya jelas sekali di ayat mereka gitu ya, gitu ya. Jadi ayat yang ke-20 23 kemudian ayat 24 di situ mengisahkan kepada kita gitu ya, bahwa ayat 24-nya misalnya, qalu ya Musa, ya Bani Israel berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami sampai kapanpun tidak akan masuknya selama mereka masih ada di dalamnya. Oleh karena itu, nah ini lihat ini, fadhhab anta wa rabbuka, ya wis kamu pergi yo, kamu warobuka gitu ya, kamu dan Tuhanmu sana pergi gitu ya, faqatila, ya lalu berperanglah kamu berdua gitu ya, inna hahuna qaidun, sesungguhnya kami tetap berada di sini saja, nanti kalau wis menang kabari ya gitu. Jangan lupa miss call, nanti kami datang ke sana. Enak banget ya, iya kan itu. Fadhhab anta wa rabbuka gitu. Kamu pergi aja Musa sama Rabbmu, kono ikut faqatila, kemudian berperanglah, perangilah mereka gitu ya. Kan itu ya.
Inaha guna qaidun. Nanti kalau kamu udah menang SMS ya, Baru gitu. kita Kami masuk. akan berbondong-bondong datang. Itu mereka. Bosi. Gimana? Bosi. Ya, ya. Jadi gitu ya. Hadirin para santri yang mulia. Sekali apa yang dari sini kita sekarang bisa ambil pelajaran berharga ya. Bahwa satu ya pelajaran berharganya. Satu, bahwa Bani Israel itu memiliki karakter kaum yang tidak pernah merasa puas atas pembagian Allah yang Maha Azali kepada mereka. Gitu ya. Mereka itu tidak pernah merasa puas. Gitu ya. Padahal kalau bicara kecerdasan, mereka itu jenius-jenius loh orang Bani Israel itu. Kenapa jenius, tahu nggak? Ya tadi, bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ya ilmu Allah ada di sana. Kenapa ilmu Allah ada di Bani Israel? Karena Allah banyak sekali mengutus para nabi, para rasul dari kaum mereka. Bani Israel. Maka kalau ilmu Allah ada di sana, pasti mereka cerdas. Tapi ya itu akhirnya gitu ya. Kalau Ibnu Ajibah ya, dan Al-Bahar Al-Madid gitu ya, pernah saya sampaikan tak? Syekh Ibnu Ajibah itu menulis kitab Al-Bahar Al-Madid, ini kitab tafsirnya. Beliau menjelaskan bahwa dikatakan kepada semua orang gitu ya. Jadi ini beliau itu membahas tentang Bani Israel gitu ya. Tapi Ibnu Ajibah mengatakan dikatakan kepada semua orang yang tidak merasa puas dengan pembagian Allah yang Maha Azali dan tidak menerima ketentuan Allah yang Maha Kuasa, tetapi berusaha memenuhi tuntutan nafsunya dan bersusah payah meraih keinginan serta khayalannya. Apa kamu ingin mengganti pengaturan Allah yang lebih baik dengan pengaturanmu yang lebih hina? Gitu ya, begitu. Dan itu terjadi dalam atau di kaum Bani Israel ini. Bani Israel. Mereka itu pengen mengganti pengaturan dan ketentuan Allah dengan pengaturan dan ketentuan mereka sendiri. Gitu ya. Apakah kamu ingin mengabaikan pengaturan yang maha bijaksana dan maha mengetahui dengan pengaturan akalmu yang lemah, bodoh, dan penuh cacat gitu ya. Gitu ya. Jadi mereka itu udah punya bahasanya, Allah itu sudah punya pilihan, tapi mereka mengikuti pilihan mereka sendiri. Allah sudah mengatur, tapi mereka mengikuti aturan mereka sendiri. Kata Syekh Ibnu Ajibah, sungguh kamu telah tertipu. Karena engkau menyangka pengaturan itu lebih baik bagimu. Padahal itu jauh lebih buruk bagimu. Nah, gitu ya. Maka sampai beliau mengatakan ya di dalam kitab Al-Bahar Al-Madid ini, hai kaum yang tidak pernah merasa puas dengan pengaturan Tuhanmu, gitu ya. Kaum di sini siapa yang dimaksud? Kaum Bani Israel. Bani Israel. Hai kaum yang tidak pernah merasa puas gitu ya, dengan pengaturan Tuhanmu, lalu berpaling pada keinginan nafsumu, menetaplah di bumi. Kebutuhan dan bumi kebutuhanmu, di bumi kebutuhan dan di bumi hasratmu, gitu ya. Jadi suruh menetaplah engkau di bumi sesuai dengan kebutuhanmu dan hasratmu. Niscaya kamu akan mendapatkan apapun yang memuaskan nafsumu berupa segala kebiasaan buruk. Hai kamu gitu ya. Berarti Ibnu Ajibah menegaskan kembali kepada Bani Israel itu, hai kamu kaum yang karam dalam lautan syahwat dan bujukan setan. Bagaimana bisa mengganti sesuatu yang mulia dan abadi dengan sesuatu yang hina dan segera musnah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari beberapa ini sekali lagi pelajaran terpenting buat kita adalah lagi-lagi gitu ya, tentang kembali ke konsep keridhaan Allah. Jadi ketika Allah sudah memberikan ketetapan kepada kita, maka apalagi itu ketetapan kebaikan atau karunia atau kenikmatan, maka yang kita lakukan adalah kita pertama sami'na wa ata'na, yang kedua kita seharusnya ridho.
kemudian bersyukur kepada Allah. Ridho kemudian bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita. Fa insyaallah kita akan menjadi hamba yang Masya Allah ya. Pandai bersyukur. Ya, pandai bersyukur gitu ya. Gitu ya. Jadi mungkin begitu yang ini, dan Ustaz tegaskan kembali ini ya, sebelum Ustaz akhiri, dari beberapa penjelasan tadi apa kira-kira pelajaran berharganya ya yang dapat kita ambil agar kita tidak mengikuti mereka, karena kalau kita mengikuti mereka berarti kita akan masuk golongan yang tidak mendapatkan Keriduan. Keriduan. Yang pertama tentunya kita memahami berapa besar dan banyaknya kenikmatan Allah atas Bani Israel. Tapi ternyata hal itu tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali kekufuran dan kedurhakaan. Itu yang terjadi dalam diri mereka. Ya. Yang kedua, kita bisa ambil pelajaran gitu ya, bahwa begitu luasnya karunia Allah, begitu banyaknya rahmat Allah kepada mereka, tapi mereka sama sekali tidak pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian mereka justru membangkang kepada Allah. Mereka ingkar gitu ya. Mereka ingkar kepada Allah. Kemudian mereka justru memperturutkan hawa nafsunya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Mungkin dengan demikian kita jelas bahwa keadaan Bani Israel itu yang awalnya, sekali lagi, awalnya itu diberkahi oleh Allah menjadi umat yang dilaknati Allah. Nah, cuma kita harus dalam hal ini harus punya pemahaman yang dimaksud Bani Israel di sini tentunya tidak semuanya, tapi kecenderungannya begitu. Berarti ada perkecualian. Pertama tentunya para nabi dan rasul. Para nabi tidak seperti itu gitu ya. Yang kedua, orang-orang soleh yang bersama para nabi dan rasul. Contohnya tadi di kalangan Nabi Musa alaihissalam yang tadi itu diperintahkan untuk pergi ke mana? Aradul Muqaddasah, pergi ke negeri yang dijanjikan, negeri Syam. Ada 2 orang soleh yang menyambutnya. Kami siap pergi bersamamu ya Musa. Nah, selainnya mengatakan ya fathab gitu ya. Anta wa rabbak gitu ya. Pergilah engkau dan Tuhanmu. Gitu ya. Pergilah engkau dan Tuhan untuk berperang, perangi mereka. Kalau dia menang, kabari aku ya. Gitu. Gitu ya. Dengan demikian, akhirnya ya tadi Allah berarti sekali lagi tetap ada berkecualian tadi ya. Tidak semua Bani Israel. Yang kedua, kalau bicara Yahudi, tidak semua Bani Israel itu Yahudi. Karena Yahudi itu hanya keturunannya Yahuda, salah satu anaknya dari Yakub. Tapi semuanya namanya Bani Israel. Termasuk Daud itu sebenarnya Bani Israel, tapi kaumnya kaum Yahudi. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan kondisi Israel sekarang? Nah itu kita sudah pernah bahas itu, bahwa sesungguhnya mereka itu jauh dari kaum mereka, gitu ya. Ketika mereka mengaku-ngaku bahwa mereka itu mereka itu adalah kaum yang memiliki atau ras yang memiliki derajat yang tinggi gitu ya. Gitu ya, dengan Talmud mereka kan punya kitab bikinan mereka, yang di kitab itu diajarkan kepada umat-umat mereka bahwa mereka itu ras yang tinggi, sedang yang lainnya buruk dan rendah begitu ya. Maka mereka berhak untuk mengatur semua bangsa-bangsa di dunia ini. Itulah kemudian ada program yang disebut program Zionisme Yahudi Raya itu gitu ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin demikian untuk hari ini, dan insya Allah nanti kita selanjutnya masih akan bahas tentang negeri-negeri atau kaum yang tidak mendapatkan keridhaan Allah. Setelah ini insya Allah kita akan bahas sebuah negeri yang sangat subur makmur,
negeri yang kalau orang Jawa jinawi ya, subur makmur jinawi. Bahkan di negeri itu semua makanan tersedia dengan baik. Bahkan kalau ada di antara mereka melakukan safar, orang yang berada di negeri itu melakukan safar atau perjalanan, maka dia nggak perlu bawa bekal dari rumah. Karena di sepanjang perjalanan itu mereka sudah apa? Sudah cukup mendapatkan perbekalan dari yang Allah siapkan di alam gitu ya. Ya, sedangkan kita kalau mau kemana-mana kan harus dari rumah berbekal ya. Ya, kalau di negeri itu tidak, gitu ya. Jadi negeri yang benar-benar makmur, berkah begitu ya. Tapi akhirnya negeri itu negeri yang dimurkai oleh Allah. Pengen tahu negeri itu apa? Negeri yang dipimpin oleh seorang ratu yang cantiknya katanya luar biasa, yang kemudian didakwai oleh Nabi Sulaiman. Iya. Negerinya namanya apa? Katanya ada di Jawa Tengah. Negeri apa? Halo. Al-Balqis negerinya apa namanya? Negeri Sabah. Lupa. Ya, negeri Sabah. Sabah. Negeri Sabah. Bagaimana kisah tentang negeri Sabah? Apakah sama dengan yang di dekat Magelang yaitu Wanasaba, Wonosobo? Karena di Wonosobo itu juga ada diapit oleh dua hutan. Sebagaimana negeri Sabah itu di kanan kirinya ada hutan. Nah, gitu. Kita bahas tentang Sabah, negeri yang dulu makmur, sejahtera, gitu ya, subur, semua tercukupi dengan baik. Kemudian menjadi negeri yang buruk, menjadi negeri yang dimurkai Allah. Bagaimana kisahnya? Apakah benar-benar Sabah itu berada di Timur Tengah atau Sabah itu berada di Sabah. Wonosobo, Wanasaba? Ya. Baiklah, kita jelaskan, kita ikuti setelah yang satu ini. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan yang kedatang tanggal hari Sabtu tanggal 14 September ya. Insyaallah di waktu dan gelombang yang sama. Kita Bukan akhiri. Wonosobo, Ustadz. Ya, Wanasaba. ya, ayo kita ke sana nanti biar ketemu Balkis ya. Baik, kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'fu minkum fastabiqul khairat bilai sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.